Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi melalui media online ini. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berterima kasih, kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang mengasihi kami, yang menyertai hidup kami, dan yang memampukan hidup kami. Saat ini di dalam kami bersaat teduh ya Tuhan, kami memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan sabda kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang sering dan bahkan kita dengar dalam kehidupan ini diucapkan oleh banyak dari manusia. Yaitu adalah ungkapan untuk mengajak kita belajarlah dari tanaman padi. Kita tahu bahwa tanaman padi semakin berisi, semakin ada bulir-bulir padinya, tanaman itu akan semakin tertunduk. Belajar dari tanaman padi ini, kita diajak dalam hidup manusia, dalam hidup yang kita lakoni, dalam hidup yang kita jalani, kita bisa mempraktekkan hidup yang rendah hati. Perlu kita akui bahwa lawan dari rendah hati adalah tinggi hati. Tinggi hati adalah bagian yang bisa dikatakan selalu hadir dalam kehidupan umat manusia. Jadi kalau kita mau jujur mengakui, di setiap hari, di setiap saat ada tarikan kuat agar kita memperlihatkan hidup yang tinggi hati. Kita senang ketika kita menceritakan keberhasilan dari apa yang sudah kita lakukan. Sehingga akhirnya kemudian kita dihinggapi oleh rasa tinggi hati yang membuat kita kemudian menjadi sombong. Sombong itu yang kemudian membuat kita abai, lupa pada orang lain, pada sesama, pada kehadiran mereka di kehidupan kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu melalui Kitab Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Akan saya bacakan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ia di sini adalah Tuhan. Tuhan memahkotai keselamatan orang-orang yang bersedia untuk hidup dalam rendah hati. Kalau kita coba untuk resapi, kita hayati. Apa yang diungkapkan oleh si pemazmur ini adalah mengajak umat pada waktu itu untuk bisa meletakkan hidupnya pada sebuah pengakuan bahwa cinta kasih Allah yang memampukan mereka, yang menghidupi mereka bukan apa yang menjadi kekuatan kemampuan manusia mereka. Hal yang sama pada saat ini. Kita tergoda terus untuk tinggi hati. Kita merasa karena kita rajin ini itu pasti kita akan diselamatkan, pasti kita akan tidak pernah merasakan kesusahan. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Godaan untuk tinggi hati itu selalu ada di kehidupan kita.
Saat seperti ini kita bisa mengatakan dengan mudah, ini loh aku, keluargaku tidak pernah dan tidak takut dengan corona. Aku akan terus melakukan banyak hal karena aku punya Roh Kudus dan pasti Roh Kudus akan menjauhkan semua itu. Nah, ini tinggi hati. Hati-hati. Sabda ini mengajak kita rendah hati. Kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan menjadikan kita untuk tinggi hati, tapi kedekatan kita dengan Tuhan itu untuk membawa perubahan hati dalam diri kita untuk bisa mencintai, mengasihi, dan lebih peduli, menghargai baik orang lain maupun diri kita sendiri. Rendah hati, belajar rendah hati tidak akan pernah selalu selesai. Mari terus kita perjuangkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus Allah kami mengakui godaan terbesar dalam diri kami adalah popularitas. Kami senang dipuja, kami senang selalu dibanggakan, diunggulkan. Yang akhirnya kemudian kami menyombongkan diri, kami merasa lebih dibanding dengan yang lainnya. Kedekatan kami dengan Tuhan bukan untuk menjadikan kami sombong. Kedekatan kami dengan Tuhan untuk menjadikan kami semakin dapat berendah hati, memperlihatkan, mempraktekkan hidup dalam cinta kasih. Kami memohon berkat penyertaan Tuhan. Ampuni ya Tuhan dosa dan salah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.